pelajaran banget nih supaya kita sama-sama belajar nggak sembarangan ngomong, nggak suka kata Ustadz Maulana tadi. Karena ini mulutnya ada doa gitu loh. Ini penting banget buat kita sama-sama kita pahami. Kalau tadi kita sudah mendapatkan curhat dari Instagram, sekarang saya mau kasih kesempatan juga buat curhat yang online nih. Yang buat jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke email Islam itu Indah. Langsung aja coba kita hubungi apakah sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, ya, Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau curhat tentang rumah tangga nih Pak Ustadz. Ya, Mbak Jadi sambil waktu- boleh dikecilin suara televisinya ya, dikecilkan volume suara televisinya sekalian ya. Agak feedback ke sininya. Ya oke, makasih Mbak. Lanjut Mbak. Ya. Jadi waktu dulu tuh saya nikah itu kan dengan mahar hutang nih Pak Ustadz. Ya. Nah, maharnya itu dengan hutang itu saya yang membayar Pak Ustadz. Oh, kapan dibayarnya? Setelah menikah berapa lama? Ya, setelah menikah. Jadi itu pembayarannya itu menyicil. Oh gitu. Dengan dicicil. Nah, Ya. itu saya yang membayar. Nah, itu saya kerja. Oke. Nah, kebetulan sekarang kan saya udah nggak kerja nih. Nah, kebetulan penghasilannya dia kurang, jadi agak terhambat. Terus kebetulan untuk yang maharnya itu emas itu sendiri itu dijual untuk membayar utang tersebut. Iya. Terus yang jadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaannya nikahnya sah atau gimana gitu? Oke, satu pertanyaan dari saya sebelum dijawab oleh guru-guru kita ya. Mbak ridho nggak, ikhlas nggak bayarin utangnya? Ikhlas sih Pak Ikhlas. Ustadz. Oh ya udah itu aja. Oke, gitu. itu aja ya cukup Mbak. Biar nanti saya coba oper dulu nih ke guru-guru kita nih. Yang pertama kita minta Ustadz Syam dulu yang menjawab. Silakan Ustadz Syam. Yang penting ikhlas dulu nih ya kan. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Kata Al-Quran diberikan mahar ya kepada istri dan di sini adalah hukumnya adalah wajib. Maka ketika mahar itu adalah satu kewajiban suami kepada istri dan ternyata dibayarkan oleh istri maka menjadi hutang bagi suami. Menjadi hutang bagi suami. Hutang itu, apakah hutang itu berlaku seumur hidup? Hutang itu akan berlaku seumur hidup sampai direlakan oleh yang dihutangin. Yang dihutangin di sini adalah si ibu. Kalau ibunya udah bilang tadi saya ikhlas dah, saya redo dah karena saya tahu keadaan suami, ya udah berarti selesai tanggung jawabnya. Tapi kalau si ibu enggak ikhlas, enggak redo, maka sampai mati sampai kapanpun akan menjadi hutang karena sudah menjadi kewajiban suami memberikan mahar kepada istri. Maka penting tadi ketika ditanya sama Mas Fadli, redo enggak, ikhlas enggak gitu karena memang sesuatu yang menjadi hutang bagi si suami gitu. Itu dari Ustadz Syam ya Bu jawabannya. Yang penting ibu udah redo dulu nih, ikhlas dulu. Dari Ustadz Ahmad Khan silakan ditambahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar di juz kedua halaman 60 diterangkan bahwasanya wa yustahabu tasmiyatul mahar fin nikah fa in lam yusami sohal akad. Nikah itu ada yang namanya kewajiban yang harus dikeluarkan yaitu mahar. Tetapi menyebutkan mahar di dalam akad nikah hukumnya sunnah. Jadi ketika tidak disebutkan sekalipun di dalam pernikahannya maka akad nikahnya tetap sah. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada orang membayar yang namanya mahar secara hutang, bagaimana status pernikahannya sah atau tidak. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, di dalam jilid ketiga halaman 220 diterangkan bahwasanya pernikahannya sah. Akan tetapi menjima sebelum melunasi hutangnya hukumnya makruh. Ya, menjima istrinya sebelum melunasi hutangnya. Berhubungan badan dengan istri ya. Sebelum melunasi hutangnya hukumnya makruh saja, tapi boleh. Tapi boleh. Ya, tapi boleh, tapi makruh ya. Lalu kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin di dalam juz ketiga halaman 347 diterangkan bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan Ibunda Siti Hawa. Ketika Nabi Allah Adam ingin mendekat kepada Ibunda Siti Hawa, Allah perintahkan untuk membayar mahar. Berapa maharnya? Kata Nabi Allah Adam, berselawatlah kepada kekasihku baginda Rasul Nabi Muhammad 100 kali. Nabi Adam baca selawat sesuai dengan perintah Allah
100 kali dengan satu nafas. Tetapi baru 70 kali nafasnya terhenti. Gagal. Akhirnya kata Allah, ya sudah yang 70 ini buat DP daripada mahar kamu, Oh, Allah. 30-nya selesaikan setelah pernikahan. Jadi dari cerita ini, riwayat ini boleh ya pernikahan Iya. dibayarnya dengan dicicil. Iya, Cuman iya, kalau iya, bisa iya. lebih baik jangan yang memberatkan. Kenapa? Sebaik-baiknya perempuan yang ringan mas kawinnya. Nah, terus jadi Mbak ya pertanyaannya tadi apa namanya perkawinannya sah apa enggak? Jadi udah dijawab bahwa pernikahannya sah ya Mbak ya. Sah ya Mbak ya. Manggut-manggut aja Mbak nih. Ya. Terus yang tadi Bu, Mbak yang masalah mahar ya kan? Mbaknya udah ikhlas apa belum? Ikhlas. Saya sih ikhlas, cuman kebetulan kan masih ada cicilan nih. Ah. Nah selama pandemi ini kan saya sudah nggak kerja. Nah masih ada beberapa bulan lagi, cuman dia tuh tidak dibayarkan. Minta sama suami, kan udah dibayarin itunya mas kawinnya. Sekarang suami yang bayarin gantian. Ya Mbak ya, makasih banyak Mbak curhatannya Mbak. Makasih banyak, semoga Mbak puas dengan jawaban dari guru-guru kita. Jazakillah khairan kasiran, mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lainnya. Alhamdulillah. Nah nih, kita lanjut lagi nih sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Maulana. Ada apa? Apakah musibah yang menimpa manusia itu adalah salah satu bentuk pengampunan dari Allah? Oh, itu sudah jelas. Karena gini, sebabnya satu setelah yang satu. Ya Allah, saya pikir mau dijelasin semua, waktunya udah nol Ustaz. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.